Dalam forum Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung, sempat-sempatnya Kiai Said Agil Siraj bercanda ngebanyol dalam pidatonya. Masih kita lihat banyak warga NU yang hidupnya di bawah kemiskinan. Namanya jelas Solikin, Jumadi, Dulkanan, Maderais, namanya kampungan desa. Dan Bapak Kiai Haji Imam Aziz untuk kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Orang NU memang hobi ngebanyol atau lucu-lucu. Kalau orang NU sudah ngumpul pasti banyak humor, lucu-lucu sekali. Gus Dur adalah orang NU paling lucu. Mungkin ada gium yang pas untuk orang NU dan humor adalah bukan orang NU kalau nggak lucu, bukan Kiai NU kalau nggak ngebanyol. Bahkan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang NU yang paling lucu. Dan yang terbaru Kiai Said Agil Siraj bahkan berpidato di depan presiden pun dalam forum Muktamar NU sempat-sempatnya ngebanyol. Kita simak bersama beberapa pidato Kiai Said Agil Siraj dan potongan banyolan atau leluconnya. Tentu lucu bukan sembarang lucu. Lelucon dari seorang kiai adalah lelucon yang sangat istimewa, lelucon yang sangat berisi, bahkan lelucon yang mengandung ilmu. Beda dengan lelucon-lelucon di pinggir jalan atau di warung-warung, atau bahkan dari para komedian biasa. Seabad yang lalu kita sama-sama tahu NU berdiri sebagai jawaban atas pertanyaan dan tantangan zaman. Islam harus terlibat memberi warna pada zaman yang tak menentu, mencari-cari cara agar cahaya Allah terlihat terang dan tak padam oleh kekufuran. Para kiai terpanggil untuk menjawab tantangan dunia yang sedang bergolak dari sudut pandang agama. Dunia berubah, umat manusia lalu terjepit di antara dua pilihan masa depan. Pilihan untuk menjadi negara sekuler atau menjadi negara agama. Suasana zaman pada saat NU lahir diliputi pertanyaan besar. Apakah selepas perang demi perang, setelah begitu banyak darah tumpah, kita sebagai umat manusia bisa hidup untuk saling berbagi di atas bumi Allah? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Belasan tahun hidup di Arab membuat saya menghayati arti penting NU untuk Indonesia dan dunia. Dengan segala hormat, di Arab agama sedari awal tidak menjadi unsur aktif dalam mengisi makna nasionalisme. Bila Anda membaca sejarah dan naskah konstitusi negara-negara Arab, Anda akan segera tahu betapa mahal dan berharga naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita punyai. Di Arab, pejuang nasionalis bukan pejuang agama. Pejuang agama bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Hadrat Syekh Ghazi Hasyim Asy'ari, pejuang Islam, dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Di Timur Tengah tidak banyak kita jumpai ulama yang nasionalis, sebagaimana sangat jarang kita ketemukan kaum nasionalis yang sekaligus ulama. Sebagai akibatnya, nasionalisme dan agama seringkali bertentangan, lalu lahirlah satu demi satu konflik-konflik sektarian. Apa yang kita saksikan sekarang di Palestina, Myanmar, Rohingya, Israel, Somalia, Suriah, Yaman, Afghanistan hingga Afghanistan adalah rangkaian ketidaktuntasan menjawab tantangan zaman. Belum ditemukan titik temu antara semangat Islam dan semangat nasionalisme. Maka akhlakul karimah itulah ciri khas Nahdlatul Ulama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya. Akhlaknya mulia, martabatnya tinggi. Akhlaknya hancur, martabatnya hancur pula. Kekayaan ketiga, as-sawatus syiariyah. Kita kaya dengan simbol-simbol, antara lain yang dipakai oleh Pak Presiden hari ini, peci dan sarung, simbol Islam Nusantara. Banyak contohnya, tapi yang hari ini kita contohkan simbol peci dan sarung. Kita tahu apa artinya peci dan sarung dalam arti teologi.
tapi itulah simbol Nusantara, simbol umat Islam Indonesia. Yang keempat, kekayaan maliyah. Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang luar biasa. Daratannya dipenuhi hutan-hutan penopang paru-paru dunia. Di bawahnya terkandung kekayaan mineral yang banyak. Lautannya mengandung potensi ekonomi biru tiada tara. Di bawahnya tersimpan bukan hanya ikan, tetapi cadangan migas dan mineral yang berlimpah. Yang dibutuhkan adalah SDM unggul yang mampu mengolah kekayaan alam itu sebagai modal pembangunan. Agar pembangunan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum, tidak hanya pertumbuhan, tapi yang penting adalah pemerataan. Masih kita lihat banyak warga NU yang hidupnya di bawah kemiskinan. Namanya jelas Solikin, Jumadi, Dulkanan, Madrais, namanya kampungan desa. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.